Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nardus Davin Sinaga. Saya mengajar mata pelajaran produktif TJKT di SMK Swasta Yapim Indrapura, sekaligus sebagai mahasiswa Teknik Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 20515025255560. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Swasta Yapim Indrapura. Berikut video pembelajaran produktif saya. Baik, selamat pagi 11 TKJ. Gimana kabarnya hari ini? Ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi hari ini Bapak lihat kalian semuanya cerah, sehat, dan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Untuk itu Bapak minta kepada Depi memimpin kita dengan doa. Silakan. Baik, terima kasih buat Depi yang sudah memimpin kita lewat doa. Selanjutnya, Bapak ingin cek kehadiran kalian dulu. Untuk itu kepada sekretaris menyampaikan kehadiran siswa dulu. Silakan, Nak. Bapak, Senin tanggal 4 Desember 2023 yang seluruh jumlah 17 yang hadir cuma 16, yang absen 1. 2, Pak. Baik, yang absen 2 orang. Silakan dulu. Nama Joshua dan Pangeran. Oke. Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran. Bapak berharap kalian memposisikan diri duduk berdasarkan komputer kelompoknya yang akan kita mulai nanti. Dan Bapak ingin sampaikan juga selama pembelajaran Bapak berharap kalian bisa fokus mengikuti materi dan tidak ada yang menggunakan handphone. Nanti kita pakai handphone pada saat untuk kuis atau ketika kamu butuh referensi materi tambahan dari internet. Baik, sepakat untuk hari ini belajar dengan baik? Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan dulu kira-kira apa sih gambaran atau manfaat materi routing dinamis ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan kamu boleh perhatikan ke layar sebentar. Pertemuan kali ini kita akan Baik, membahas materi tentang Bapak ingin kasih tahu gambaran dulu ya, apa kira-kira manfaat routing dinamis ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba simak dan perhatikan dengan baik video yang Bapak tampilkan di layar. perjalanan paket dan layanan juga dari pusat data Anda untuk melakukan Ilustrasi terjadinya proses pengiriman data kita itu dari handphonemu itu yang menjadi tujuan ke teman atau ke siapapun. Seperti inilah proses jalannya data kita itu, Nak. Nah, dari sumber ketika kita mengirim, maka routing akan membuatkan rute terbaik. Pada saat di sini ada traffic di mana lalu lintas cukup padat, maka routing dinamis akan mencari rute terbaiknya. Lihat, ini ilustrasinya mobil mencari jalan yang terluas atau sepi, maka data akan bisa terkirim dengan cepat. di mana paket dapat ditransfer dari sumber ke tujuan menggunakan algoritma yang sangat canggih.
Router membuat keputusan untuk router atau perangkat mana paket saat ini harus dikirim. Prosedur ini diulang sampai paket akhirnya sampai di tujuan Lihat ya. dan dapat dibagi menjadi dua kategori. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar routing secara statik. Nah, kalian juga lewat video simulasi ini kita juga akan bisa melihat perbedaannya, nak. Ketika di statik ada satu node yang putus, maka kita harus tunggu perbaikannya supaya jaringan kita bisa lancar lagi. Sedangkan di dinamik, coba perhatikan. Nah, ketika di dinamis, coba lihat perbedaannya tadi dengan statik, nak. Ketika ada jalur yang putus atau node yang putus, maka secara otomatis routing akan mencari rute terbaik atau terbaru ya. Lihat nih, kan ada berapa jalur tadi? Dari itu yang putus tadi di D kan, dia cari lagi tanpa harus menunggu proses perbaikan jalurnya. Nampak ya perbedaannya ya? Oke, baik. Tadi kalian sudah amati dan perhatikan video dengan baik. Nah, giliran Bapak mau bertanya dulu. Kira-kira setelah kalian mengamati video tadi, apa kira-kira manfaat yang bisa kalian sampaikan? Silakan. Baik, paham ya, bagus. Saya persilakan Brenda, silakan. Nah, manfaatnya itu adalah ketika non atau jaringan terputus, maka routing dinamis akan mencari rute terbaru atau terbaik agar transfer data tetap dapat terkirim atau sampai dengan selamat. Oke, bagus, tepuk tangan. Nah, yang selanjutnya, di situ tadi di materi kan atau di video ada routing statik dan routing dinamis. Nah, kira-kira bisa nggak kalian sampaikan apa kira-kira perbedaan antara routing statik dan routing dinamis? Silakan, siapa yang bisa? Siapa? Ayo. Oke, baik. Si Revi, silakan Revi. Perbedaan routing dinamis dan routing statik adalah kabel routing dinamis dibuat dan dihapus secara otomatis oleh protokol routing. Sedangkan kabel routing statik jaringannya dibuat secara manual oleh administrator jaringan. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, untuk materi kita minggu yang lalu itu apa? Routing statik. Routing statik. Masih ada yang ingat routing statik? Silakan. 1 orang, 2, ada lagi, 3, 4, 5. Oke, baik. Silakan Kas ya. Routing statik ya pemasukan IP secara manual atau jenis routing yang dilakukan oleh administrator jaringan Ya. untuk mengkonfigurasi jaringan di secara manual. Iya, baik. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita Bapak ingin sampaikan materi ini kepada kalian, tapi sebelum kita mulai masuk ke dalam materi lebih lanjut lagi, izinkan kita mulai dulu dengan pretest atau kuis. Kita main games dulu ya. Nah, sekarang kalian pegang handphone masing-masing. Baik, lihat di layar ada kode gamesnya. Silakan di enter 0176440. Ya, ya. Pakai komputer, buka browsernya, kamu ketikkan join quiz. Siapa yang belum? Dina, jaringan mainin. Oke, baik, karena semuanya sudah login, saatnya kita mulai. Siap untuk quiz? Mulai. 4, 3, 2, 1, go.
Nah, kalau kamu baca harusnya udah bisa dijawab itu. Kayaknya masuk pada puncak tertinggi. Kemudian ada Angel, ada Devi, ada Angel, ada Kasya, ada Renita. Oke, Devi, menggeser lagi. Oke, yang sudah selesai, kita lihat dulu hasilnya. Untuk sementara ini, kita lihat sama-sama dulu ya. Kira-kira berapa sih yang kalian dapat, kan gitu. Kemudian kita lihat siapa kira-kira yang tertinggi. Nah, kalau saya perhatikan nilai yang kalian dapat sudah 66% pada pretest, itu udah sangat bagus. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Artinya apa? Materi yang sudah Bapak kirimkan di grup WA berarti kamu sudah betul-betul baca di rumah masing-masing, ya kan? Nah, untuk nilai tertinggi siapa? Ayo, kira-kira siapa nih? Yang tertinggi itu adalah Repi Manurung, kemudian Arda Sitorus, dan Angel Samosir, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Bagi yang belum bisa sempurna hasilnya dapat benar semua, nanti buktikan pada saat post test ya, pada saat di materi akhir di post test nanti buktikan. Saya berharap nanti tidak ada lagi yang merah-merah ini. Yang merah ini salah ya, Nak. Yang ada banyak merah-merah ini artinya salah. Artinya kamu sudah bisa lakukan evaluasi. Tadi yang salah itu ini, gitu. Kamu cari jawaban yang benar. Baik. Kita akhiri dulu. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Materi kita hari ini adalah routing dinamis. Iya, routing dinamis. Di layar raksasa kita, Nak, Bapak sudah buatkan materinya. Ya, di proyektor sudah Bapak buatkan materinya, yaitu routing dinamis. Bapak buat materi ini di Canva. Siapa kira-kira sudah pernah membuat job sheet di Canva? Kira-kira menurut pengalamanmu lebih mudah di Canva atau di Microsoft Excel? PowerPoint. Lebih enak di Canva ya? Kenapa? Apalah kira-kira yang bisa kamu sampaikan? Kenapa kamu bilang lebih mudah? Iya, karena di Canva banyak Oke, template-nya banyak. Nah, mari kita amati kira-kira apa routing dinamis ini. Sekarang Bapak ingin sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, kita lihat dulu apa kira-kira tujuan pembelajarannya. Saya ingin kamu fokus dulu pada 3 hal ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, seperti biasa kita bisa buatkan animasinya. Untuk yang pertama, peserta didik diminta mampu atau diharapkan mampu memahami routing dinamis dengan baik. Apa itu routing? Apa routing dinamis? Apa fungsinya? Itulah nanti akan wajib kamu dapatkan pada materi routing dinamis. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui materi ini Bapak berharap kalian bisa melakukan analisis. Apa yang dianalisis? Cara kerja routing dinamis. Nah, sebenarnya enaknya bisa dilihat cara kerja routing dinamis itu pada saat praktek. Nah, pada saat kamu praktekkan, kamu bisa lihat, oh cara kerjanya seperti itu. Nah, gitu. Untuk yang ketiga, ini yang Bapak harapkan, ini yang paling penting. Nah, yaitu peserta didik mampu mengkonfigurasi routing dinamis dengan tepat
sesuai dengan SOP yang sudah Bapak buat di job sheet. Di job sheet itu sebenarnya Bapak udah buat langkah-langkahnya, mulai dari awal menggambarkan topologi sampai ke tes atau uji coba. Oke. Selanjutnya, nah, coba perhatikan di sini. Bapak ingin sampaikan pertanyaan mendasar dulu. Perhatikan ya, baik-baik. Kamu lihat materi ini, apa itu routing dinamis? Saya sampaikan pertanyaan mendasarnya. Saya berharap nanti kamu bisa menjawab pertanyaan yang akan Bapak lemparkan di layar. Disimak baik-baik. Sistem yang tidak mengimplementasikan routing adaptif biasanya akan menggunakan routing statik. Ya, disimak ya. Sistem yang tidak mengimplementasikan routing adaptif biasanya menggunakan routing statik, di mana rute jaringan didefinisikan dengan jalur tetap atau tidak berubah lagi. Akibatnya, perubahan akan ada pada saat node hilang, yang menyebabkan lepasnya sambungan antar node, sehingga pengiriman paket tidak sampai. Kemudian, hal ini berarti bahwa segala traffic yang ingin dilakukan ke jalur yang lain, maka akan menunggu proses perbaikan oleh si administrator itu sendiri. Nah, menurut kalian, apakah pekerjaan ini mudah atau tidak? Lumayan ya. Berarti si administrator atau kita harus memeriksa sambungan yang putus, ya kan? Di rute mana dia yang putus. Kemudian pertanyaan mendasar yang kedua, adakah solusi untuk menggantikan masalah tersebut? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Kalau tadi si administrator harus apa? Harus mencari atau melihat di mana node atau sambungan yang putus. Nah, pertanyaan yang kedua, kira-kira ada nggak solusi agar masalah tersebut bisa teratasi dengan baik tanpa harus capek-capek mencari rute yang putus? Ayo. Apa? Ya. Apalagi? Atau ada yang lebih jelasnya lagi? Melakukan routing dinamis. Itu dia, melakukan routing dinamis. Nah, kira-kira routing dinamis itu apa, nak? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Routing dinamis. Oke, silakan. Routing dinamis itu adalah pengisian IP address yang dilakukan secara manual melalui request ke router. Itu routing dinamis atau routing statik? Yo, yang bisa memperbaiki silakan. Siapa? Routing dinamis. Oke. Kasya atau Brenda? Oke, Brenda, silakan. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan jalur yang telah diatur. Iya, itu yang tepatnya. Oke, tepuk tangan dulu. Kamu sudah lihat dan sampaikan apa routing dinamis dengan baik. Selanjutnya, perhatikan di sini ada pertanyaan. Nak. Mari lihat dan perhatikan ke layar. Ayo, semua memperhatikan ke layar. Kalau tadi kamu simak dan perhatikan apa routing dinamis itu, maka kamu bisa jawab dengan baik. Coba perhatikan. Cara bagaimana suatu traffic atau lalu lintas dalam jaringan dapat menentukan lokasi tujuan atau cara tercepat menuju ke tujuan tersebut sesuai dengan alamat IP yang diberikan disebut dengan siapa yang bisa jawab? Oke, ngajar. Oke, tepat sekali jawabannya routing dinamis. Oke. 100 buat Najar. Keren si Najar. Tahu dia, berarti tadi dia simak materi dengan baik. Selanjutnya, nah di sini ada Bapak buatkan cara kerja routing dinamis. Perhatikan, nak.
Sebenarnya ini juga sudah ada dalam job sheet, sudah Bapak buat cara kerja routing dynamic, yaitu protokol routing mengatur tiap rute sehingga dapat berkomunikasi antar rute satu dengan rute yang lain dan saling apa tuh, memberikan informasi juga dari isi routingnya. Disinilah kalian bisa pahami nanti ketika ada node yang putus, maka karena sudah ada informasi isi routing itu, dengan cepat si routing itu akan memindahkan jalur rute terbaru atau terbaiknya ketika ada putus. Paham ya? Bisa? Oke. Kita lanjut sedikit lagi. Secara khusus dynamic routing merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasi. Karena cara atau metode protokolnya ada 5, ya, yaitu siapa yang ingat? RIP, apalagi EI, GRP, kemudian OSPF, EI, GRP, satu lagi, iya, BGP. Baik, ya ada 5 itu. Baik, ternyata kalian sudah hafal dan baca materinya dengan baik. Nah, untuk konfigurasinya nanti, nak, Bapak berharap kalaupun kamu salah-salah, kamu bisa lihat job sheet. Nah, sebelum ke sana nanti Bapak akan bagikan job. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak sudah bagikan job sheet kepada kalian. Nah, di sana sudah Bapak tuangkan langkah kerja bagaimana cara mengkonfigurasi routing dinamis. Nah, sebelumnya saya ingin mendemonstrasikan. Tapi, jikalau rasa job sheet yang sudah kalian pegang dan kalian perhatikan bisa dikerjakan langsung tanpa saya demonstrasikan, maka saya tidak perlu demonstrasikan. Untuk itu saya tanya dulu kepada kalian, apakah perlu lagi saya demonstrasikan atau langsung kalian kerjakan? Langsung aja? Yakin? Oke, baik. Kalau seperti itu, Bapak akan sampaikan dulu kira-kira proyek yang akan kalian buat seperti apa. Silakan buka job sheet-nya, halaman pertama. Sudah? Halaman pertama, perhatikan. Di sana ada disuruh menulis apa? Nama. Per kelompok nanti tuliskan nama-nama peserta kelompoknya. Oke, sudah? Kemudian di sana seperti biasa sudah Bapak tuangkan juga tujuan pembelajarannya, kemudian langkah kerja, alat-alat dan bahan semuanya sudah lengkap Bapak buat di situ. Yang berikutnya silakan buka halaman kedua. Sudah? Nah, coba baca sebentar, perhatikan sebentar. Di sana ada apa? Topologi. Untuk topologi yang akan kalian buat harus sesuai dengan job sheet. Kira-kira susah atau mudah membuat topologinya? Mudah, Pak. Susah atau mudah? Mudah. Oke, baik. Kemudian karena di sana sudah lengkap langkah-langkahnya, nak, maka kalian seperti permintaan kalian langsung mengerjakan. Tapi sebelumnya Bapak sampaikan dulu. Satu kelompok tadi kita berapa? 3 orang. Ada satu kelompok yang 2 atau 2 ya? Oke, baik. Selanjutnya untuk job sheet yang sudah Bapak bagikan kepada kalian itulah yang menjadi pegangan kalian untuk melakukan konfigurasi. Kemudian jika ada kira-kira yang ingin kamu tanya terkait job sheet yang belum dimengerti, silakan ditanya. Oke, silakan, nak. Ada yang mau ditanya tentang job sheet yang akan kamu kerjakan? Pas, aman, bisa? Oke, nampaknya kalian sudah tidak sabar lagi ingin mengkonfigurasi. Selanjutnya, Bapak nanti berharap setelah konfigurasi ini selesai, kalian buatkan juga job sheet untuk dipresentasikan.
Nanti kita ada sesi presentasi. Oke. Kemudian dalam isi jawab sheet itu tolong kamu buatkan juga nanti lengkap apa itu routing dinamis, tujuan pembelajarannya, kemudian langkah kerjanya, persis seperti yang Bapak buat, yang sudah Bapak print pada kalian. Oke, bisa? Bisa. Nah, selanjutnya kita atur dulu waktunya. Untuk pengerjaan job sheet ini kira-kira berapa lama kita kerjakan? Konfigurasi sama job sheet. 35 menit. Ada yang 20, 25, 35. Bapak ambil tengahnya aja ya. Kita buatkan 30 menit. Baik, kita sepakati dulu waktunya 30 menit. Kemudian mulai dari sekarang Bapak berharap kalian bisa mengerjakan routing konfigurasi dan job sheet-nya dengan baik. Kita mulai segera. Silakan. Jika ada yang nanti tidak dimengerti atau kesulitan-kesulitan, silakan ditanyakan ke Bapak ya. Angkat tangan saja. Agak geserkan dulu sedikit. Oke. Oke, topologinya sudah jadi. Iya. Pakai dua Pak, dua row. Dua router Apalagi? dengan dua switch. Dua switch. Oke, ini topologinya sudah selesai. Ini ada kerjasama yang baik, Bapak lihat. Yang komputer di sini mengerjakan apa? Mengerjakan topologi Topologi sama sama mengkonfigurasi routingnya. ya routingnya. Coba boleh lihat dong routingnya. Nih, Router 1 ya. Oke, ini silakan. router A. Untuk topologi pakai apa? RAID. Pak. Coba lihat RAID ya. Nih, Ini protokolnya ya. ya Pak. Oke, baik. Coba lihat dulu Sudah. untuk fase terminal per 0 berapa kamu buat IP-nya? Kami pakai fase Ethernet 1/0 Pak. Silakan tunjukin. Ini 192.160.5.1. Oke. Terus serialnya nih 15.15.15.1. Oke, sambungannya ke Nih, oke. kami pakai fase Ethernet 1 ini Ya. 176.15.5.1. Ini kelas apa kamu buat, Nak? Ini kelas B Pak. Oke. Sambungannya Serialnya ini 15.15.15.2. oke. Nah, yang di sini ngerjakan konfigurasi, yang sini apa, Nak? Pak. Job sheet. Sambil dikerjakan ya. Iya Pak. Oke, bagus. Udah siap belum? Belum. Belum Pak. Oke, dilanjut ya. Berarti nanti waktu yang kita sepakati 30 menit harus selesai ya. Siapa? Oke, ini udah bisa diuji coba nggak? Sudah Pak. Oke, silakan. Kita mengirim kom 4 ke kom 1. Oke, Sukses. oke, Dan sebaliknya juga sukses. sukses. Kalau dari kom berikutnya bisa nggak? Dari ini Ya, ke silakan. sini. Dan Sukses. dari sini ke sini. Oke, sukses. Hasilnya berhasil. Berhasil Pak. Oke, baik. Ayo kita lihat lagi dari kelompok 1. Kelompok 1 gimana hasilnya? Udah selesai? Udah konfigurasinya? Oke. Untuk kelompok 1 udah selesai konfigurasinya? Sudah, oke. Ini topologinya sudah dikonfigurasi. Bapak mau lihat router nomor dulu, Nak? Silakan klik. Router 0, Nak. Oke. Nah, ini pakai protokol apa? RIP. Coba buka RIP-nya. Oke, nampak jelas ya. Oke, baik. Karena semuanya sudah mengirimkan ke grup, maka Bapak minta tadi kelompok 3 untuk maju ke depan. Silakan, kelompok 3.
Tolong bersabar ya teman-teman. Dulu, jangan bersulit. Yang di atas. Oke. Yang di atas tadi. Nah, tuh. Oke. Yang 5. Sudah. Baiklah. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3, anggotanya saya Devistri Waini Manggaol dan teman saya Wantis Tanggang. Saya boleh pantun dikit gak? Buah durian, buah kedondong. Wahai generasi perubahan, perhatiin presentasi kita dong. Nggak ada sih, udah cukup satu aja. Ya. Kali ini tema presentasi kita penting banget nih. Jadi kalau bisa jangan kedip ya sampai akhir presentasi. Halo semuanya, selamat menyimak presentasi dari kami. Ini anggota yang tadi. Apa? Pengertian routing dinamis adalah routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan jalur yang telah diatur. Nextnya, routing dinamis dapat kita lihat pada gambar raksasa kita, yaitu ada topologi yang kami buat. Keterangannya yaitu 2 unit router PT, di mana antara router 1 dan router 2 dihubungkan menggunakan kabel serial DTE. Yang selanjutnya 2 unit switch 24 port dihubungkan dengan kabel straight, dan juga 2 unit PC di local A dihubungkan dengan kabel straight, dan terakhir 2 unit PC local B dihubungkan dengan kabel straight. Beri tanggapan lah, silakan. Bagus atau tidaknya presentasi awal ini. Siapa? Satu dulu, lapangan dulu. Siapa yang kira-kira? Oke, Anda silakan Pak. Tanggapi dulu lah yang mereka buat, silakan. Presentasi yang dilakukan dari kelompok 3 sangat sempurna dan sangat jelas dengan langkah-langkahnya. Baik. Sekian dan terima kasih. Oke, ada lagi yang bisa beri tanggapan? Silakan, ada? Oke. Silakan. Job sheet dari kelompok 3 sangat sempurna, walaupun mereka menyelesaikan job sheetnya dari HP. Tidak ada sih di situ terlihat ataupun seperti salah ketik ya, karena kan kita juga tahu kalau nanti di HP itu agak-agak susah ya. Jadi punya job sheet kelompok 3 itu sangat sempurna, tidak ada kurangnya sedikit pun, dan mantap sih Paul. Terima kasih. Oke, baik, terakhir tanggapan dari Bapak. Temanmu, Bapak berikan nilai 100, sempurna. Tepuk tangan dulu dong. Baik, tambahan aja sedikit. Saya tertarik dengan tujuan pembelajarannya. Saya ingatkan kepada kalian semua, setiap melakukan atau membuat sebuah proyek, Bapak berharap ada seperti ini ya, ada tujuan pembelajarannya. Jadi jelas, setiap orang yang membaca dan memperhatikan job sheetmu, nampak apa kira-kira tujuannya. Di sini nampak jelas. Jadi mudah dipahami dan bisa dimengerti. Oke, silakan kelompok 3 kembali ke tempatnya. Oke, baik, karena tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 dan teman-temannya, maka untuk itu Bapak minta ada dulu satu kesimpulan. Yang bisa memberikan kesimpulan materi ini siapa? Ayo, angkat tangan. Oke, Debbie aja, ayo, silakan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kita pelajari yaitu
Routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan jalur yang telah kita atur. Ini Dinamis. oke, baik. Ada lagi? Ada lagi? Oke, baik, pas ya. Oke, karena tadi sudah disimpulkan oleh temannya, maka kita masuk ke dalam kuis. Ayo, langsung saja. Silakan, kodenya ada di layar. Arda sudah semua? Tapi udah? Iya, ayo waktunya tinggal dikit lagi. Untuk Yohana nyaris sempurna ya. Kemudian siapa lagi tuh? Naila nggak ada salah, Angel nggak ada salah. Ini siapa? Repi pun nggak ada salah. Repi salah satu. Ayo dikit lagi nih, berapa orang lagi nih? Brenda belum? Udah mulai geser dia. Kita selesai, maka kita akhiri. Coba kita lihat hasilnya. Baik, kita berikan kesimpulan dulu ya. Yang pertama siapa? Yohana. Yang kedua Brenda. Yang ketiga Angel. Nah, tiga ini nyaris sempurna, tidak ada yang salah, dan masih banyak lagi sebenarnya di bawahnya yang benar semua. Tapi kenapa mereka yang diurutkan pertama? Karena kecepatan ya. Untuk hasil kita, lihat, perhatikan. Pada pre-test tadi berapa persen? 60? 66. Sedangkan pada post-test berapa? 86. Artinya ada peningkatan hasil dari materi awal hingga selesai materi. Jadi untuk kelas ini nilainya sudah 86%. Tepuk tangan dulu dong. Oke, untuk materi ada yang mau ditanya? Ada yang belum mengerti atau tidak paham? Pas? Sudah mengerti semua ya? Oke, selanjutnya untuk materi kita yang berikutnya, kita akan melakukan konfigurasi routing dinamis langsung di 2 mikrotik tanpa menggunakan Cisco lagi. Oke? Dan seperti biasa Bapak akan kirimkan materi terlebih dahulu ke grup WA. Kemudian untuk selanjutnya tugas dan refleksi sudah Bapak kirimkan di grup. Oke, Bapak tunggu waktunya dikumpulkan untuk refleksi sekarang ya. Langsung dikirimkan, langsung kamu kerjakan. Ada pertanyaan-pertanyaan nanti kamu jawab. Dan karena itu Bapak kirimkan lewat Google Form, maka kalian langsung submit atau kerjakan di handphone masing-masing. Kemudian karena materi kita sudah selesai dan tadi kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Saya minta kepada Brenda. Silakan Brenda. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan pada siang hari ini Bapak, kami telah siap belajar ya Bapak. Kami akan mengakhiri pelajaran kami ya Bapak. Ya Bapak, di mana tadi sepanjang pelajaran kami Bapak tidak sengaja saya Bapak supaya tidak terlambat berkat ya oleh kasih karunia Bapak. Ya Bapak, dengan ini doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, baik, silakan dirapikan kembali alat-alatnya dan rapikan komputernya. Silakan kembali ke kelas masing-masing.